Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai penerapan integral yang bagian kedua. Materi selanjutnya yaitu peluang dan variabel acak. Kami menyatakan bahwa hasil percobaan adalah acak jika hasil bervariasi dari satu percobaan ke percobaan lain. Tetapi dalam jangka panjang, setelah jumlah besar yang sudah direplikasi atau diulang, ada distribusi hasil yang teratur. Jadi nanti dia akan membentuk suatu distribusi. Jika A adalah suatu peristiwa, yaitu serangkaian hasil yang mungkin, maka bisa dinyatakan probabilitas dari A adalah peluang A atau PA ya, seperti ini. Di mana harus memenuhi 3 sifat. Yang pertama, sebuah peluang itu harus dari 0 sampai dengan 1 untuk setiap kejadian A. Yang kedua adalah jika S atau semesta atau yang sampelnya tadi adalah himpunan semua hasil yang mungkin atau disebut ruang sampel, maka peluang dari S-nya adalah 1. Dan yang syarat ketiga atau sifat yang ketiga adalah jika peristiwa A dan B terpisah, yaitu mereka tidak memiliki hasil yang sama atau tidak ada irisannya, maka P atau B itu atau gabungan union ya, seperti bentuk U, itu sama dengan PA peluang A ditambah peluang B. Jika A komplement atau bukan kejadian A, yaitu himpunan semua hasil dalam ruang sampel S yang tidak ada dalam kejadian A, maka peluang A komplement adalah 1 dikurangi dari peluang A. Jika ada A1 sampai dengan AN yang terpisah atau tidak memiliki irisan, maka peluang A1 gabungan atau peluang kedua atau kejadian kedua dan seterusnya sampai dengan atau kejadian ke N, maka peluangnya adalah jumlahan dari peluang masing-masing kejadian. Aturan yang memberikan nilai numerik ke hasil percobaan disebut variabel acak. Jadi tadi kalau misalkan yang ruang sampel itu adalah kejadian yang muncul, kemudian kalau sudah variabel acak berarti sudah ke dalam suatu nilai. Kemudian distribusi probabilitas dari X yaitu daftar semua nilai yang mungkin dari X bersama dengan probabilitas yang sesuai. Jika X adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas, berarti kita bisa menuliskannya seperti ini. Di mana nanti X-nya itu ada nilainya X1, X2 sampai dengan Xn, dan peluangnya untuk setiap X-nya itu ada, yaitu P1, P2 sampai dengan Pn. Maka di sini kita bisa juga menghitung nilai harapan dari X atau bisa dilambangkan E atau ekspektasi dari X yang juga disebut rata-rata X yang dilambangkan dengan mu adalah X1 kali P1 ditambah X2 kali P2 ditambah sampai dengan Xn kali Pn atau jumlahan I sama dengan 1 sampai N XI PI. Karena semua jumlahan dari peluangnya harus sama dengan 1, maka rumus untuk E sama dengan rumus untuk pusat massa kumpulan partikel terbatas yang memiliki massa P1, P2 sampai dengan Pn dan posisinya adalah X1 sampai dengan Xn. Tadi kan kita tahu bahwa X bar itu adalah momen per massa, yaitu momennya jumlahan Xi kali Pi, massanya adalah Pi-nya. Karena nanti massa jumlahan Pi atau peluang adalah sama dengan 1, berarti X bar ini sama dengan ekspektasi, yaitu jumlahan Xi kali Pi. Contohnya, bagian plastik dibuat 20 sekaligus dengan menyuntikkan plastik ke dalam cetakan. 20 bagian diperiksa untuk cacat seperti rongga atau ada gelembung atau retak. Misalkan distribusi probabilitas untuk jumlah bagian yang rusak dari 20 diberikan seperti ini. Jadi nanti dari 20 itu ada yang tidak ada cacatnya, yaitu peluangnya 0,9, ada satu bagian yang cacat, berarti peluangnya adalah 0,06 sampai dengan ada 3 bagian yang rusak, yaitu peluang 0,01. Temukan yang pertama adalah probabilitas bahwa kumpulan 20 bagian mengandung setidaknya satu bagian yang rusak, dan yang kedua adalah jumlahan yang diharapkan dari bagian yang rusak per batch-nya. Solusinya, ini ada tabelnya saya taruh sini biar kita tahu tadi. Kan ditanya yang pertama adalah setidaknya satu bagian, berarti peluang X lebih besar sama dengan 1. Nah, ini bisa aja kita peroleh peluang X sama dengan 1
sama dengan 2 dan X sama dengan 3, kita jumlahkan hasilnya adalah 0,1. Atau karena dia lebih besar sama dengan 1, dan sisanya ini nggak pakai ini kan, tidak memakai yang 0, berarti 1 minus peluang dari X sama dengan 0. 1 minus 0,9, hasilnya adalah 0,1. Untuk yang kedua adalah jumlahan yang diharapkan dari bagian yang rusak per batch-nya, atau ekspektasi dari X akan sama dengan X dikalikan peluangnya, yaitu X-nya 0 dikalikan 0,9 ditambah 1 dikalikan 0,06 ditambah 2 dikalikan 0,03 ditambah 3 kali 0,01. Hasilnya sama dengan 0,15. Jika set nilai yang mungkin, jadi himpunan nilai yang mungkin dari variabel acak X terbatas seperti X1 sama dengan Xn, atau tidak terbatas, tetapi dapat dimasukkan ke dalam daftar seperti X1 sama dengan Xn, maka variabel acak X dikatakan diskrit, karena dia bisa suatu nilai, yaitu X1, X2, yaitu bulatan seperti itu. Jika variabel acak X dapat mengambil nilai apapun dalam beberapa interval bilangan real, maka kita katakan bahwa X adalah variabel acak kontinu. Jadi misalkan angka 1 sampai 2, berarti kan kita bisa aja ambil 1,1, 1,0001 itu juga termasuk, kemudian 1,1100001 itu juga termasuk karena dia masuk ke interval 1 sampai dengan 2. Berarti itu kan kita bisa ambil untuk angka di setiap interval apapun, angka apapun di interval 1 sampai 2. Berarti dia termasuk variabel acak kontinu. Nah, memang variabel acak kontinu ini lebih sering digunakan daripada variabel acak diskrit, karena variabel acak diskrit dia cenderung lebih ke suatu kejadian yang memang benar-benar kejadian tersebut terjadi memiliki distribusi apa. Jadi kejadiannya itu mirip dengan distribusi apa, seperti itu. Sedangkan kalau continuous memang lebih banyak seperti yang digunakan karena kita bisa mengambil angka berapapun dalam interval tersebut. Pada continuous random variable, a probability density function, atau bisa kita singkat dengan PDF, atau fungsi kerapatan probabilitas untuk variabel acak X yang diambil nilai dalam interval A sampai B adalah fungsi yang memenuhi 1. Fx-nya harus lebih besar sama dengan 0, karena memang peluang itu adalah 0 sampai dengan 1, dan jumlahan atau karena kita adalah variabel random continue, berarti integral dari A sampai B fx dx akan sama dengan 1, ya. Peluang A sampai dengan B dari X itu adalah integral A sampai B fx dx untuk semua A dan B, di mana A kurang dari sama dengan B pada interval tertutup A sampai B. Tertutup atau terbuka tidak masalah ya, karena integral. Dari sini kita bisa juga menghitung bahwa nilai harapan atau rata-ratanya adalah mu sama dengan ekspektasi X sama dengan integral A sampai B. Karena ini ekspektasi berarti X dikalikan dengan fungsi X terhadap X. Contohnya variabel acak kontinu X memiliki PDF yaitu fx sama dengan 1 per 10 jika 0 sampai 10 X-nya, kalau 0 jika X yang lainnya. Berarti yang pertama kita bisa menghitung peluang 1 sampai 9 dari X adalah integral, karena 1 sampai 9 adalah nomor dari 0 sampai 10, berarti integral 1 sampai 9 karena batasannya 1 sampai 9 dari fungsi fx-nya yaitu 1 per 10 dx. Kita masukkan berarti ini 1 per 10x, kita masukkan x-nya adalah 9 dan x-nya adalah 1. Berarti 9 dikurangi 1, 8. 8 per 10 adalah 4 per 5. Sedangkan untuk peluang X lebih besar dari 4, berarti kan juga termasuk ini, berarti jalannya adalah 4 sampai notoknya adalah 10 ya. Yang paling besar, berarti integralnya 4 sampai 10. Dengan cara yang sama, berarti kita bisa memperoleh hasilnya adalah 3 per 5. Bagaimana dengan ekspektasi X atau rata-ratanya? Berarti integral, karena di sini ekspektasi X nanti adalah X dikalikan fx, berarti 1/10x. Ya, integralnya 0 sampai dengan 10 X dikalikan 1/10x, karena ini harus memuat semua nilai yang X-nya, yaitu 0 sampai 10. Berarti hasil integral dari X 1/10x adalah X kuadrat per 20. Kita masukkan 10, yaitu 100 per 20,
kita masukkan 0, hasilnya 0. Berarti 100 per 20 sama dengan 5. Fungsi yang terkait erat dengan PDF adalah cumulative distribution function atau fungsi kumulatif distribusi. Untuk variabel acak X atau yang kita tadi continue, karena kita bahasnya continue adalah fungsi F ditentukan oleh F besar X sama dengan peluang X kurang dari X. Nah, teoremanya misalkan X menjadi variabel acak continue yang mengambil nilai dalam interval A sampai B dan memiliki PDF F kecil X dan CDF-nya adalah F besar X, maka turunan pertama dari CDF adalah PDF. Ya, ini turunan pertama dari CDF adalah PDF. Sedangkan sifat yang kedua, ya, CDF dari A itu akan sama dengan 0 karena batas bawah, dan CDF dari yang batas atasnya B itu akan sama dengan 1 karena kumulatif. Jadi kumulatif yang paling batas bawah sendiri itu pasti 0 peluangnya kan, karena peluang adalah 0 sampai 1. Jadi yang paling kecilnya 0, yang paling tingginya adalah 1. Kemudian peluang A sampai B dari X itu sama aja dengan CDF dengan memasukkan X-nya sama dengan B dikurangi CDF dimasukkan X-nya sama dengan A. Dalam teori reliabilitas, ini contohnya ya, variabel acak seringkali seumur hidup dari beberapa item, seperti jadi kita mengukur baterai dari komputer laptop itu berapa lama sih jangka waktu yang bisa digunakan gitu kan. Nah, dari sini kita tahu misalkan dia memiliki fungsi fx ya, yaitu 12 per 625 x kuadrat 5 min x kalau x-nya adalah 0 sampai 5. Yang pertama, verifikasi bahwa ini adalah PDF yang valid dan buat sketsa grafiknya. Yang B, temukan probabilitas bahwa baterai bertahan hidup setidaknya 3 jam. Yang C adalah temukan nilai yang diharapkan seumur hidup. Dan yang D adalah temukan dan buatkan sketsa grafik CDF. Kita lanjut ya. Yang pertama adalah verifikasi bahwa ini adalah PDF yang valid dan buat sketsa grafiknya. Nah, untuk yang valid berarti fx itu nggak boleh negatif dan totalnya harus sama dengan 1. Berarti integral 0 sampai dengan 5 dari fungsi fx dx-nya itu akan sama dengan 1. Jadi di sini kita integralkan, baru kita masukkan 5 dan 0, hasilnya ketemu 1. Dan kalau bisa kita gambarkan hasilnya seperti ini ya. Berarti kalau hasilnya sama dengan 1 dan tahu nanti hasil setiap fx-nya itu bukan non-negatif. Karena apa non-negatif? Di sini adalah kuadratnya. Jadi pasti tidak negatif ya. 0 sampai dengan 5 ini pun juga pasti positif. Jadi ini nggak mungkin negatif. Itu akan totalnya sama dengan 1 atau integralnya sama dengan 1. Sudah terbukti. Untuk yang B, temukan probabilitas bahwa baterai bertahan setidaknya 3 jam. Berarti kita menghitung peluang X lebih besar sama dengan 3. Berarti integral 3 sampai dengan 5. Kita selesaikan dan ketemulah 0,5248 peluangnya. Kemudian C, temukan nilai yang diharapkan seumur hidup. Berarti ekspektasinya. Ekspektasinya adalah integral 0 sampai 5 X dikalikan dengan Fx. Kita selesaikan dulu yang di dalam, hasilnya adalah ini. Konstanta bisa kita keluarkan dari integral, ya. Baru nanti setelah hasil integralnya, kita masukkan X sama dengan 5, dan dikurangi kita masukkan X sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 3 jam. Kalau untuk membuat yang CDF-nya, berarti F besar X sama dengan 0 sampai X. Boleh aja tadi Fx-nya itu X-nya diganti T untuk sementara, biar kita tahu nanti bisa kita ganti ulang dengan X, karena dia integralnya 0 sampai X. Hasilnya seperti ini, tetap 0 sampai 5, 0 yang lainnya, berarti gambarnya bisa digambarkan seperti ini. Sekian dulu untuk bagian ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.